Kita lanjutkan pelajaran Minggu malam ke hadis 478. Kita bacakan Wa'an Ibnu Abbas dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Allah Ta'ala bagi keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama, siapa saja yang berbicara yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang khutbah, bahwa maka dia kana salil khimar, seperti kedelai yakhmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Waladhi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya, maksudnya yaqulu mengingatkan di sini, ansit, diamlah, laisat lahu jumu'atun, tidak ada baginya Jumat. Rabu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad isnadin la ba'sabi, dengan sanad yang tidak ada bahaya dengannya. Wa huwa yufassiru hadits Abi Hurairah, dan dia hadis Ibnu Abbas ini yufassiru, menjelaskan maksud hadis Abu Hurairah di Sahihain, di dalam dua kitab Sahih, ini Bukhari dan Muslim, marfu'an, secara marfu, yakni hadis bawah ini. Idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata li sahibika, kepada temanmu, ansit, diamlah, yaumal jumu'ati, pada Jumat, wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka sesungguhnya kau telah sia-sia. Nah, hadisnya sah ya. Sekarang kita bahas dulu hadis di 478. Diteliti ya, kata Nabi. Ini hadis ini berupa perkataan Nabi. Nabi bersabda, man takallama, siapa saja yang berbicara, berbicara, beromong-omong, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, pada Jumat, wal imamu yakhtubu, ketika imam sedang khutbah, ketika imam sedang khutbah, fahuwa kama salil khimar, maka dia seperti himar, keledai. Kalau seperti himar yakhmilu asfara, yang membawa buku. Kalau himar membawa buku, kira-kira ngerti tidak? Nah, ini nggak ngerti kan, maka dia seperti himar, nggak bisa mengambil manfaat dari buku itu. Kalau ini khotib sedang khutbah, dia tidak bisa mengambil pelajaran karena tidak mendengarkan, sibuk berbicara. Nah, jadi hadis ini menerangkan kita dilarang beromong-omong, berbicara ketika imam sedang khutbah di hari Jumat, nggak boleh ngomong. Nah, kalau selain Jumat boleh. Kalau ini kan khusus hari Jumat, misalnya kita sedang mendengarkan khutbah Idul Fitri, contoh. Nah, tidak ada larangan di tentang itu, ya kan? Ya boleh ngobrol gitu kan. Cuma yang lebih baik ya dengarkan dulu lah, dengarkan apa namanya khutbah. Nah, jadi hadis ini khusus hari Jumat. Mana lafaz yang menunjukkan larangan? Nih, lafaz yang menunjukkan larangan diantaranya itu kama salil himar, seperti keledai, kan? Kemudian
Waladhi yaqulu lahu ansit, dan orang yang mengatakan kepadanya, kepada temannya dia, mengingatkan, ansit, diamlah, laisa lahu jumu'ah, maka tidak ada baginya Jumat. Ini bagaimana maksudnya tidak ada baginya Jumat? Ini maksudnya tidak dapat pahala sholat Jumat. Ya, nggak dapat pahala sholat Jumat. Buat siapa? Pertama buat orang yang ngomong. Kedua buat orang yang mengingatkan orang yang ngomong. Paham nggak? Sama aja. Asal ada anak kecil lagi berisik, kita suruh mereka itu, diam, jangan berisik. Nah, kita ngomong kan? Itu laisat lahu jumu'ah, waladhi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya, kepada temannya itu ya, ansit, diamlah. Mengingatkan laisat lahu jumu'ah, maka tidak ada baginya Jumat, tidak mendapatkan pahala sholat Jumat ya. Berarti kan sia-sia nggak berpahala Jumat. Ini lafaz laisat lahu jumu'ah, ini lafaz yang menunjukkan larangan. Jadi nanti banyak di dalam hadis atau Quran ya. Kalau tabisyir kan kabar gembira ya. Tabisyir. Kalau ada kabar gembira, baik dia dalam Al-Quran atau hadis, ini termasuk lafaz yang menunjukkan perintah. Tuh. Ya, tinggal. Kalau lawannya tanzir. Ini lafaz yang menunjukkan larangan. Berupa ancaman, peringatan. Itu lafaz yang menunjukkan larangan. Contoh misalkan pukul orang kafir, ancamannya apa? Neraka kan? Maka kita dilarang pukul. Gitu. Oleh iman, kabar gembiranya kan sudah kan? Maka beriman kepada Allah diperintah. Nah ini kalau ini kira-kira tanzir atau tanzir, peringatan apa ya, tabisyir ya, kabar gembira nih. Tanzir kan, laisat lahu jumu'ah, tidak ada pahala baginya sholat Jumat ya. Ada apa menunjukkan tanzir, oleh karena itu dia menunjukkan lafaz larangan. Mungkin belum belajar tuh sorof ya kan. Walaupun hakikat amar itu nahi, wajahnya tertentu kan itu. Ini bukan nahi kan, tapi kabar yang menunjukkan tanzir, peringatan. Jadi kita dilarang berbicara ketika sedang ketika imam sedang khutbah. Kalau ketika tidak sedang khutbah, misalkan imam duduk tuh di antara dua khutbah utama ya, dan duduk kan imam kan. Nah pada saat imam duduk itu boleh nggak kita ngomong? Nggak boleh termasuk bahkan. Apa? Boleh. Yang nggak boleh ketika imam. Jadi wal imamu yaktub, itu lafaz wal imamu yaktub, ini telah. Jadi kan kalau di Arab sebagai hal itu minal mukhassisat, sebagai khusus. Jadi dia dilarang berbicara pada hari Jumat itu ketika imam sedang khutbah. Kalau ketika sedang tidak khutbah itu boleh. Itu satu. Jadi tidak dilarang berbicara ketika imam tidak sedang khutbah, seperti duduk di antara dua khutbah. Nah, kemudian mantakal lama, siapa saja yang berbicara dengan omong, dengan suara
Sekarang misalkan saya kasih contoh dengan isyarat. Yang gini. Diam ya kan? Maksud itu diam ya kan? Tapi kita isyarat, nggak ngomong kita. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena nggak ngomong. Syarat yang Yang isyarat. Isyarat. Coba. Ya. Jadi kita perlu tahu hukum-hukum ini ya kan. Kita nggak was-was di dalam segala ini ibadah. Kita tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah. Ya. Nggak boleh bicara, nggak boleh menegur dengan syarat. Boleh. Ya. Oke, coba di ringkasan ya. Ini sama kan jadi satu jadi satu ini. Kemudian idza qulta li bawahnya dulu, saya bacanya. Idza qulta li sahibika. Idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata kepada temanmu. Ini lafaz ini, ya itu. Ini semana dengan di atas itu walladzi yaqulu lahu tuh. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya, maksudnya kepada temannya ansit ya. Mengatakan ansit yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, pada hari sedang khutbah Jumat, wal imamu yakhutubu, dan imam itu sedang khutbah ya. Faqad lagauta, maka sesungguhnya engkau telah sia-sia, maksudnya tidak dapat pahala Jumat itu. Tadi yang saya katakan ya, ansit diamlah yaumal jumu'ati, pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah. Kalau tidak sedang khutbah maka boleh. Kalau dikatakan dilarang juga ya, misalnya pada hari Jumat itu kan umum. Pada Jumat kau umum kan? Dari pagi hari al-yaum itu kan dari subuh sampai maghrib. Kalau syariat ya, kalau secara lugah dari terbit matahari sampai maghrib. Tapi kita nggak boleh ngomong dong. Nah jadi khusus ketika imam sedang khutbah Jumat ya. Faqad lagauta, maka sungguh kau telah sia-sia tidak dapat pahala Jumat ya. Jadi pahami ya. Bawa ringkasannya. Bawa. ini bawa yang baca. Ya. Ringkasan hadis 478. 7879 dan 479. Hadis sah, maksud melarang berbicara ketika imam sedang khutbah, hukum haram. ya. Nah itu digarisbawahi lafaz yang menunjukkan haram tadi, laisa lahu jumu'ah ya kan. Kemudian faqad lagauta, itu lafaz yang menunjukkan larangan. Nah, jadi hadis yang 478 menjelaskan yufasiru hadis Abi Hurairah, menjelaskan hadis 479 itu. Nah, sekarang hadis berikutnya, hadis 480. Wan Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhinya, dia berkata, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, telah masuk seorang laki-laki pada hari Jumat, masuk masjid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu,
Padahal Nabi SAW yakhtubu sedang berkhutbah pada Jumat. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Shallaita," engkau telah sholat. Ini ada huruf hamzah istifham yang dibuang, pakai as-shallaita, apakah engkau telah sholat? Qala, laki-laki itu menjawab, "La," belum. Qala, Nabi bersabda, "Qum," bangunlah, fasalli raka'atain, lalu sholatlah 2 rakaat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadisnya sah. Kita bahas ini apa namanya? Matan hadisnya pelan. Nah, jadi ini hadisnya menerangkan tentang sholat tahiyatul masjid. Ya, katakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid berapa rakaat? 2. Dulu deh. Tahiyat dia penghormatan masjid ya masjid. Ini dipahami baik-baik ini, jangan sampai keliru. Jadi kan tahiyatul masjid kita menghormati mas, bukan kita hormati Allah. Dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat gitu ya. Nah, jadi peristiwa ini ada seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat ketika Nabi sedang khutbah Jumat. Ya. Kemudian Nabi tanya, "Shallaita, apakah kau telah sholat?" Sholat. Laki-laki itu menjawab, "La, belum." Sholat pun, Nabi bersabda, "Qum, bangunlah, berdirilah." Nah, dalam akun ini menunjukkan orang boleh duduk atau belum? Duduk. Dia duduk. Hah? Dia duduk. Duduk atau belum? Jangan ragu nih. Dia udah duduk. Udah. Berdiri. Itu lagi-lagi itu masuk masjid ketika Nabi sedang khutbah. Nabi tanya, "Kamu sudah sholat? Maksudnya sholat tahiyatul masjid, ya kan?" Lalu laki-laki itu jawab, "Belum." "Qum, bangun." Berarti dia duduk kan dia? Oh iya deh. Bangun, pas sholat katain, bangunlah dan sholatlah 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, apa namanya? Di antara syarat orang sholat tahiyatul masjid itu kan nggak boleh duduk dulu. Kalau mau sholat tahiyatul masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Ya itu dia. Tapi ini duduk nih. Tapi udah terjadi sama Nabi. Menunjukkan boleh nggak? Boleh. Jadi larangannya tidak terlalu berat. Ya memang yang idealnya sholat tahiyatul masjid itu masuk masjid langsung sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah sekarang persoalannya orang itu lupa misalkan duduk atau nggak lupa sama saya duduk. Udah bangun lagi dia mau sholat tahiyatul masjid, apakah dia harus keluar ke masjid dulu terus masuk lagi misalnya begitu, atau langsung sholat aja? Nah kalau melihat kepada kejadian ini langsung aja juga apa-apa gitu. Jadi syarat tidak boleh duduk itu apa namanya tidak terlalu keras, artinya ya memang kita katakan aja dimakruhkan bukan haram. Derajat tidak ke sampai derajat haram, karena kalau kita katakan derajatnya sampai haram, maksudnya kalau mau sholat tahiyatul masjid haram duduk dulu, gitu maksudnya. Gugur maksudnya. Nggak boleh, nggak boleh duduk dulu, gitu ya kan?
kalau sehingga ini orang nggak melaksanakan sholat tahiyatul masjid karena udah duduk begitu. Nah sekarang kita coba kita adu dengan dalil ini. Nabi tetap perintah sahabat yang belum sholat tahiyatul masjid yang sudah duduk, ya tetap disuruh bangun. Tuh. Jadi bukan berarti orang yang sudah duduk di dalam masjid itu dilarang sholat tahiyatul masjid. Iya, memang yang lebih baik, yang lebih afdal adalah masuk masjid langsung sholat sebelum dia duduk. Memang begitu perintahnya. Tapi bukan berarti orang yang duduk itu tidak sah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid gitu. Karena lagi cerita di sini, kalau menunjukkan nggak sah, ya Nabi nggak perintah loh, ya. Kami itu perintah, pasalnya berkatai, ya. Jadi hukumnya makruh aja. Kalau mau sholat tahiyatul masjid itu duduk dulu, ya, nggak boleh. Masing-masing sholat dulu baru duduk. Nah, kemudian dari hadis ini ada ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Ada sebagian ulama berpendapat seperti itu, ya. Misalkan hadis ini, ya. Misalnya yang lebih logis, yang lebih kuat pendapatnya itu, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkad dan sunnah yang ditekankan. Karena Nabi sudah membatas sholat yang wajib itu hanya sholat lima waktu. Ketika sholat abadi tanya kepada Nabi, sholat apa yang wajib atas saya? Sholat lima waktu. Kecuali jika kamu mau menambah yang sunnah, itu sudah dibatas. Jadi selain sholat lima waktu itu hukumnya sunnah. Insya Allah itu yang lebih logis pendapatnya. Ya walaupun ada ulama berpendapat sholat tahiyatul masjid hukum wajib, ya silakan aja ya. Kita memilih pendapat yang lebih kuat, ya. Sekali ya. Tapi ini kalau di hari sini kan di khusus hari Jumat, hari Jumat doang. Berarti yang salat yang lain harus duduk dulu dong. Harus nggak perlu duduk, kamu boleh dong. Iya, nama sholat tahiyatul masjid dalam pelaksanaannya dia sholat 2 rakaat sebelum duduk, gitu. Pelaksanaannya memang seperti itu, gitu kan. Masuk masjid langsung sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Cuma saya sampaikan ini supaya dipahami dia. Bukan berarti orang yang duduk bisa karena lupa atau apa gitu ya, masuk masjid duduk. Dia teringat mau sholat tahiyatul masjid, bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti kalau dia duduk gugur sholat. Iya. Maksudnya untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, ketika dia udah duduk masa dia gugur, tidak boleh melaksanakan lagi, nggak boleh gitu. Iya bukan begitu. Ya, kan nanti kan orang yang udah masuk masjid duduk, kemudian subhanallah sholat tahiyatul masjid. Berarti Gitu. bukan perkara karena lupa atau kagak ya. Pokoknya gugur itu bahwa kalau tahiyatul masjid itu meskipun sudah duduk, perkara lupa ataupun disengaja Boleh. tetap boleh melaksanakannya. Iya tidak boleh. Makanya saya Karena kan katakan. di hadis ini ditegur apakah dia sahabat itu karena lupa apa belum, kan kagak tahu. Iya, ya umum sifatnya ya. Bisa karena lupa, bisa enggak, gitu kan? Ini bukan karena Jumat doang, ini kan hari Jumat doang khutbah. Bukan. Jadi memang sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkad gitu ya. Ditekankan supaya kita kerjakan kalau masuk masjid, gitu ya. Yang idealnya kalau orang mau sholat tahiyatul masjid, kalau tidak ada apa yang namanya halangan yang membuat dia duduk, misalnya dia sholat dulu sebelum dia duduk begitu. Jadi ada berarti mungkin ada yang lebih utama kali tadi. Maksud lebih utama duduk dulu, enggak duduk berarti. Nggak dulu lah. Iya.
nggak duduk kan begitu Dan Pak. tidak dilarang kalau sudah duduk meskipun duduk. Iya begitu maksudnya. Nah, apa namanya? Lupa tidak. Jadi sholat tahiyatul masjid hukumnya apa namanya? Sunnah muakkad. Nah, kemudian ini saya sampaikan lagi. Ada sebagian ulama juga katakan kalau imam sedang khutbah tidak dilarang sholat, tidak disuruh diam dan dengarkan, kan begitu kan? Ada sebagian berpendapat seperti itu. Sekalipun sholat tahiyatul masjid, kita katakan ini hadis yang membantahnya. Nabi ketika itu sedang khutbah Jumat, ya kan? Kemudian sahabat duduk, Nabi tetap perintah untuk dikerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi hukumnya boleh kita sholat tahiyatul masjid walaupun imam sedang khutbah. Ya. Nah, kemudian perlu diingat juga waktu-waktu larangan nih penting. Ada juga sebagian ulama katakan tidak berlaku waktu-waktu larangan di hari Jumat. Nah, cerita. Soalnya yang lebih selamat pendapatnya, tetap 3 waktu yang dilarang itu kita pakai, ya. Apa yang larangannya? Ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang di tengah langit, ketika matahari sedang terbenam. Anu ingat nih, jarak antara azan dan matahari, kan kalau azan itu kan setelah matahari bergeser kan, ya kan? Ketika matahari di tengah-tengah itu 2 menit sebelum azan gitu maksudnya. Nggak boleh. Sekarang kita katakan aja waktu zuhur jam 12 pas, ya kan? Berarti 2 menit sebelumnya kan matahari itu sedang di tengah-tengah langit. Berarti 58 ya kan? Nah kalau sudah 58 kita baru masuk masjid, jangan dulu sholat tahiyatul masjid, tunggu sampai azan. Kita lihat itu yang lebih lama gitu ya kan, karena larangan itu lebih didahulukan daripada perintah. Jadi kami ya ngomong bisa apa nih, ngomong buka nih soal ini 10 menit lagi. Hah? Belum 10 menit. Kita baca dulu ringkasan. Hadis ringkasan hadis 480. Hadisah maksud 1 menganjurkan sholat tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhutbah. 2. Berarti boleh menegur sesuatu hal yang perlu. Orang yang ditegur boleh menjawab sekedar perlu. Pendengar yang lain wajib diam. Hukum 1 sunnah muakkad, 2 mubah. Tadi yang di hadis di atas itu melarang kita berbicara, ya kan? Hadis yang 440 ini makmum berbicara kepada imam, kepada khatib, ya. Jadi yang boleh berbicara itu si makmum khusus kepada imam. Itu sesuai dengan keperluan. Imam khutbahnya nggak benar. Ini bos, itu nggak benar. Ngajarin orang sirik, misalnya, atau begitu. Nah itu boleh. Tadi ngomongnya sama imam, nggak boleh sama makmum. Begitu juga imam sebaliknya. Imam boleh menegur makmum, misalkan, contoh, anak-anak jangan pada ngobrol ketika khutbah sedang berlangsung, itu boleh imam. Ya kan? Nah, makmum tadi boleh mengatakan sesuatu kepada imam sesuai dengan keperluan buat
Dan berikutnya, wanita yang dari Allah radhiyallahu anhu, semoga lebih keduanya, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u. Nabi biasa membaca Al-Quran fi sholatil Jumu'ah, pada sholat Jumat, yakni suratul Jumu'ati, surat Al-Jumu'ah, wal Munafiqin, dan surat Al-Munafiqin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi kebiasaan Nabi ini menunjukkan sunnah, karena sering dilakukan terus-menerus. Jadi kita disunahkan kalau jadi imam sholat Jumat membaca surat Al-Jumu'ah setelah membaca Fatihah, ya. Ini pada rakaat yang pertama, ya. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Munafiqun, ya. Munafiqin. Nah, ini. Hukumnya sunnah, ya. Nah, selanjutnya, ya. Dan juga walahu, dan baginya bagi Imam Muslim An-Nu'man bin Bashir, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau berkata kana yaqra'u, ini kalau pada belajar bahasa Arab kan. Kalau ada fi'il mudhari yaqra'u itu kan, yaqra'u fi'il mudhari kan didahului oleh kana. Ini termasuk lafaz yang menunjukkan kebiasaan, pekerjaan yang dilakukan dengan terus-menerus gitu. Kana yaqra'u, Nabi biasa membaca Al-Quran maksudnya. Fil Idaini, pada dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Wa fil Jumu'ah, dan pada hari Jumat, sholat Jumat, ya. Bisa bihis marofikal ala, dengan surat Al-A'la, sabih marofikal ala. Wahal ataka hadithul ghasyiyah, dan surat Al-Ghasyiyah. Ini kebiasaan yang kedua, ya. Pada rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Coba dilihat hadis 520. Itu. Wa'an Abi Waqid Al-Laythi, dan dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, biasa membaca Al-Qur'an fil fitri, di Idul Fitri, wal Adha, dan Idul Adha, bi Qaf, dengan surat Qaf pada rakaat pertama, ya, setelah Al-Fatihah. Wa qarabat, dan iqtarabat, maksudnya surat Al-Qamar. Akhrajahu Muslim. Nah, ini satu macam kebiasaan Nabi, ya, pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Tadi di hadis 482 membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, dan juga pada sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah mufayyad, sunnah yang boleh dipilih. Selain ini juga boleh, ya. Ini hanya menunjukkan kebiasaan Nabi, ya. Lontong. Dan Nabi juga boleh. Coba dulu 20.000 masuk. Jadi pertama apa ya formatnya itu? Surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqin, dua Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Terus kalau Idul Adha dan Idul Adha, Qaf dan Al-Qamar, ya. Nah, kita cukup, ya, dari sini, ya. Kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.